السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang kesesatan Haris Al-Mahasibi. Rupanya setiap kali tampil tokoh sesat, para ulama salaf tidak pernah diam. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama kita sampai hari ini. Tentu ini berbeda dengan tokoh-tokoh di luar salaf. Mereka membiarkan tokoh sesat asyik dengan firqah mereka sendiri-sendiri. Yang NII enggak bahas LDII, yang LDII enggak bahas Jamaatul Muslimin, yang Jamaatul Muslimin tidak membahas Ikhwanul Muslimin, dan seterusnya dan seterusnya. Adapun salaf semuanya dibahas. Semuanya dibahas. Maka sampai hari ini kita mendapati di kitab ini berapa firqah yang disebut oleh beliau. Dari mulai Khawarij, kemudian Qadariyah, kemudian Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan seterusnya. Seandainya beliau hidup di negeri kita hari ini, tentu beliau akan menyebut LK misalnya, Lembaga Kerasilan, Isa Bugis misalnya, dan lain-lain. Karena sangat berbahaya. Ya, kita lanjut. Awailus sufiyyati yukirruna bi anna at-ta'wila 'ala al-kitab was sunnah. Orang-orang sufi itu awalnya mengikrarkan diri mereka berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Awalnya seperti itu. Seandainya mereka begitu muncul langsung mengatakan kami anti Al-Quran dan Sunnah, ya tentu tidak laku. Dan insya Allah mereka, ini husnudzon kita ya, ingin berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Awalnya seperti itu. Tapi karena memang caranya salah, akhirnya menyimpang. Dan kita saksikan di negeri kita ini. Ada saudara-saudara kita yang pertama kali mendirikan perkumpulan itu menyatakan bahwa pedoman kita Al-Quran dan Sunnah, titik. Bahkan mereka terkenal dulu waktu saya masih kecil, itu mereka sering menyebut-nyebut TBC. Anda masih ingat? Apa TBC? Tahayul, bid'ah, khurafat. Tahayul, bid'ah, khurafat. Tahayul, bid'ah, khurafat. Ini musuh mereka. Harus diperangi. Dan tentu betul sekali. Karena di negeri kita ini ribuan tahayul, ribuan bid'ah, ribuan khurafat. Sangat betul sekali. Hari ini beda. Beda. Ya. Sangat berbeda jauh dari pendahulu mereka. Pendahulu mereka luar biasa. Karena memang salah satu didirikannya kelompok ini untuk membasmi TBC tadi. Tentu ini mulia sekali, ya kan? Tapi dibelokkan. Akhirnya sibuk dengan kampus, rumah sakit, klinik, sekolahan, dan seterusnya. Maka hari ini tidak kita dapat. Bahkan mencari ustadz di kalangan mereka sulit.
sulit sekali. Ya, kalau mencari profesor, dokter, insinyur di kalangan mereka banyak sekali, mudah sekali. Tapi mencari ustadz sulit. Yang keluaran pesantren, apalagi hafal Al-Quran, mengetahui tentang mustalahul hadis, jarang sekali. Maka begitu satu muncul, wah diulung-ulungkan, seolah dia tahu segalanya. Ya. Nah, sementara jamaah mereka butuh ilmu, ya kan? Orang awam kan butuh ilmu, pengen ngaji pengajian. Sulit mencari sesama mereka, maka diundanglah ustaz-ustaz salaf. Tentu mereka senang, karena sama-sama anti TBC tadi, anti tahayul, anti bid'ah, anti khurafat, dan seterusnya. Dasar mereka kan seperti itu. Mulailah ya. Makin rame pengajian, makin banyak. Mereka dari pusat mungkin laporannya ya ditambah-tambahin kali ya. Masjidnya direbut, masjidnya diisi oleh kelompok lain, dan seterusnya. Ini ciri-ciri hizbi seperti itu. Bukannya terima kasih, alhamdulillah, bersyukur, masjidnya dimakmurkan, ada ustadz yang faham bahasa Arab, tafsir, dan seterusnya. Malah merasa itu kelompok lain. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya. Dan begitulah, ketika sesuatu yang akhirnya menyimpang, biasanya diawali dengan sesuatu yang baik. Salah satunya ini, sufi awalnya baik. Dan tadi sekedar contoh ya, banyak sekali contoh lain. Awalnya baik, awalnya bagus ya. Awal masuk parlemen, mereka masih panjang jenggotnya, masih tidak isbal ya. Dan niat mereka memang mau dakwah di parlemen lewat partai Islam itu awalnya. Tapi karena memang cara itu penting sekali. Kalau untuk dunia betul silahkan, caranya mau pakai motor silahkan, mau pakai mobil silahkan, mau kereta silahkan. Ini urusan dunia. Adapun dakwah kan bukan urusan dunia lagi, ini urusan agama. Maka caranya harus benar. Ketika cara menyimpang, biasanya akhirnya akan menyimpang. Karena awailus sufiyyati yukirruna bi anna at-ta'wila 'ala al-kitab wa sunnah. Beliau mengatakan bahwa orang-orang sufi itu awalnya mereka berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, menyatakan diri, berikrar bahwa kami di atas Al-Quran dan Sunnah. Wa innama labbasa asy-syaitanu 'alaihim. Akhirnya syaitan mentalbis. Labbasa yulabbisu talbisan. Ikut masuk di situ, menipu. Ya. Dan begitulah syaitan iblis. Tidak mungkin syaitan iblis mendatangi seorang ulama yang akrab dengan ilmu ibadah, mengatakan, mengajak sekali-sekali minum khamr, sekali-kali berzina. Nggak mungkin. Berarti syaitan tidak pintar, iblis tidak lihai. Iblis itu lihai betul. Menggoda ulama bukan seperti itu ya. Kalau ente jujur nih, bahwa pendapat ente lemah, pendapat ente keliru, yang benar pendapat si fulan, maka hancur reputasi ente. Maka udah diam aja. Itu baru lihai iblis. Terkena ulama dengan tipuan iblis seperti itu. Masing-masing punya cara.
Dan setan tahu betul, iblis lihai betul. Maka dikatakan di sini, wa inna ma labbasa syaitanu alaihim. Setan mentalbis mereka, menipu mereka. Karena apa? Likillati ilmihim. Karena killah qalil. Apa qalil? Sedikit. Karena sedikitnya ilmu mereka. Karena kita tahu yang paling mudah ditipu oleh setan, oleh iblis apa? Orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu mudah sekali ditipu oleh iblis. Sangat mudah. Dibikin khusyuk berzikir, dibikin nikmat wirid, dibikin nyaman baca Al-Quran, padahal nggak jauh dari situ ada majelis ilmu sunnah. Ini salah satu tipuan iblis. Pintar sekali. Karena dia tidak berilmu, dikiranya, ini lebih hebat, ini lebih bermanfaat, ini lebih penting, ini lebih besar. Padahal terbalik. Dia baca Al-Quran, dia zikir, bagus, tapi dia datangi majelis ilmu, di situ diterangkan mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid, itu jauh lebih bagus. Tertipu dia, terkecoh dia. Oleh siapa? Oleh syaitan, oleh iblis. Ditipu. Kenapa? Karena sedikitnya ilmu. Dan ini banyak terjadi. Ngaji ke sana, ngaji kemari, ngajinya benar, ya. Mungkin seminggu bisa 6 kali, 5 kali. Dia lupakan ibunya, padahal cuman tetangga kelurahan, jarang didatangi, ya. Atau dia tinggalkan suaminya di rumah, yang lebih besar justru dia tinggalkan. Kenapa? Karena sedikitnya ilmu, tidak pas dalam mengamalkan ilmu. Kemudian beliau membawakan Abu Sulaiman Ad-Darani, rubbama taqa'u fi nafsi an-nuqtatu min nuqatil qaum ayaman. Kadang-kadang terbersit dalam diriku nuktah, ada omongan, ada bisikan, ya, dari kaum, sekelompok orang. Fala aqbalu minhu illa bisyahidaini adlain. Aku tidak terima bisikan itu, berita itu, kecuali ada 2 saksi yang adil. Apa? 2 saksi yang adil itu? Alkitab was sunnah. Ini kan luar biasa ucapannya. Kalimat orang yang berpegang dengan Al-Quran dan sunnah. Kapan? Awalnya seperti itu. Kesini, antum bisa dapat. Luar biasa. Tarekat sufiyah itu jauh dari Al-Quran dan sunnah. Sangat-sangat jauh dari Al-Quran dan sunnah. Awalnya seperti ini, sampai mengatakan kami tidak terima sebelum kami datangkan 2 saksi yang adil, yaitu Al-Quran dan sunnah. Artinya ucapan siapapun akan kami timbang dengan Al-Quran dan sunnah. Sesuai dengan Al-Quran dan sunnah kami terima, benar. Tidak sesuai kami tolak. Kan bagus sekali, luar biasa sekali. Itu dulu, itu awalnya. Sekarang jauh sekali, sangat-sangat jauh sekali. Bahkan mimpi, mereka lebih percaya dengan mimpi daripada Al-Quran dan Sunnah. Saya bermimpi ketemu Syekh Fulan, beliau menasihati, nggak apa-apa bagi rata aja, mau laki mau perempuan bagi rata saja warisnya. Ada yang seperti itu. Padahal udah jelas ayatnya, kan? Ditolak oleh mimpi.
ada perasaan, gitu. Ada suara-suara aneh, jauh sekali. Dengan awalnya itu jauh sekali. Ini beliau memberikan contoh-contohnya ya. Tadi Abu Sulaiman Ad-Dar ini, sekarang Abdul Hamid Al-Hubuli. Man idda'a batina ilmin yunakidu zahira hukmin. Barang siapa yang menyatakan, mendakwa bahwa batinnya ilmu bisa membatalkan zahirnya hukum. Zahirnya hukum khamar haram, tapi ada batin, ada ilmu batin, bahwa si fulan dalam hal ini boleh minum khamar misalnya. Si fulan dalam hal ini nggak apa-apa boncengan dengan seorang wanita yang bukan mahram. Ya, jangan lihat zahirnya, lihat batinnya. Kan banyak seperti ini. Nah, beliau mengatakan fahuwa ghalitun, dia keliru, dia salah, dia batil, ghalat. Bagus sekali. Kapan? Dulu. Sekarang kita saksikan. Di antara yang membedakan siapa? Sudah pengaruh oleh Syiah. Semua ilmu itu ada batinnya. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan Rasulullah mendapatkan ilmu zahir, ilmu tanzil. Ada yang diberi ilmu batin. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini salah satu firqah mereka mengucapkan kalimat yang sangat sesat seperti ini. Dengan mengatakan setiap ilmu itu ada zahirnya, ada batinnya. Oleh karena itu, kalau ada orang sholat renggang-renggang misalnya, batinnya kan sholat harus rapat. Ada satu jamaah sholatnya renggang-renggang misalnya, jangan langsung ditolak. Ilmu batin. Anda jangan hanya berpegang ilmu zahir, sholat harus lurus rapat. Ini ada batinnya, yaitu renggang. Si fulana atau kelompok orang itu nggak pakai jilbab, membuka aurat, itu ada ilmu batinnya. Ilmu zahirnya betul, rambut, leher harus ditutup. Ini ilmu batin. Ilmu zahir laki perempuan harus dipisah. Ini ilmu batin, boleh. Dan begitu seterusnya. Ini sangat-sangat bahaya sekali. Ya. Dan itu terjadi. Ketika diprotes, ditanya, jawabannya begitu. Ada zahir, ada batin. Anda jangan melihat yang zahir saja. Ada batinnya ilmu itu. Ini sesat dan menyesatkan. Sekarang Al-Junaid, ini terkenal sekali ya. Dunia sufi itu menyebut-nyebut Junaid, ya. Al-Bustami, ya. Abu Yazid Al-Bustami. Dan kadang-kadang mereka menyebut Ahlus Sunnah, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani disebut-sebut oleh mereka, padahal beliau Ahlus Sunnah. Beliau bukan sufi. Dengan saksi kitab beliau Al-Ghunyah, isi dari kitab beliau penuh dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Tidak seperti tuduhan torekot-torekot sufiyah bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang-orang sufi. Tidak. Termasuk ini yang terkenal, Al-Junaid. Beliau mengatakan, madhabuna hadza muqayyadun bil usul. Madhab kami selama ini itu terkait dengan usul, dengan pokok. Madhab kami selama ini ada pokoknya, ada usulnya, ada dasarnya. Apa?
Alkitab was sunnah. Betul sekali. Alkitab was sunnah, Al-Quran dan sunnah. Sekali lagi itu dulu. Ya. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan ilmuna manutun bil kitabi was sunnah. Ilmu kami mengikuti. Rupanya masuk ke dalam bahasa apa itu? Manut, ya. Manut terhadap Alkitab was sunnah. Rupanya dari bahasa Arab itu manut. Ilmuna manutun bil kitabi was sunnah. Ilmu kami itu mengikuti Al-Quran dan sunnah, bukan yang lain. Man lam yahfaz al-kitaba wa yaktub al-haditha wa lam yatafaqqah la yuktada bih. Barang siapa yang tidak menjaga Alkitab, menghafal yang dimaksud di sini bukan sekedar menghafal, tapi menjaga, betul-betul mengamalkan. Tidak menulis al-hadis, Al-Quran dan Sunnah harus diikuti. Walam yatafaqqah, tidak memakai ilmu fikih, tidak faham terhadap Al-Quran dan Sunnah, la yuktada bih, tidak boleh diikuti, haram diikuti. Ini ucapan yang luar biasa dari seseorang yang dituduh tokoh sufi. Mereka mengatakan ilmu kami mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tidak berfaham sebagaimana pemahaman Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh diikuti. Ya. Ini luar biasa. Orang-orang dahulu itu bahkan walaupun ahli maksiat, bahkan walaupun orang awam, bahkan walaupun keliru dalam beberapa hal, tetapi dalam hal manhaj benar. Ambil contoh Presiden Soekarno, antum insyaallah tahu bagaimana beliau, ya. Tetapi beliau di buku beliau di bawah bendera revolusi, beliau menyebut-nyebut, memuji-muji. Beliau sebut Wahabi, ya, sebutan yang keliru, tapi beliau memuji, murni, jauh dari bid'ah, khurafat, syirik, gitu. Padahal sekelas beliau, ustadz bukan, kiai bukan, ulama bukan, tetapi tahu dan memuji-muji anti bid'ah, anti syirik, anti khurafat, itu bagus. Bagaimana hari ini banyak ustaz malah nggak paham, ya, dikiranya bid'ah itu nggak masalah atau nggak ada bid'ah. Beliau paham kan bahwa bid'ah itu ada. Yang masuk nggak ada, lalu diucapkan oleh Nabi berulang-ulang setiap kali beliau mengawali khutbahnya, ceramahnya. Sementara 1400 tahun setelah beliau wafat, tiba-tiba bid'ah itu nggak ada. Berarti omong kosong beliau, kan? Mustahil beliau omong kosong. Beliau mengulang-ulang, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Diulang-ulang oleh beliau setiap kali mengawali khutbah, ceramah, menunjukkan bahwa beliau wafat akan muncul berbagai macam bid'ah. Apalagi ini sudah 1400 tahun. Tentu sudah ratusan, mungkin ribuan. Dan kalau kita melihat ucapan para ulama, betul, sudah ribuan. Dari wudu saja sudah ada berapa bid'ahnya, tayamum, azan, qomat, tawaf, sa'i, rukuk, sujud. Belum hari-hari tertentu. Bulan Ramadan muncul berbagai macam bid'ah. Ketika sebelum Ramadan nggak ada itu, begitu Ramadan muncul berbagai macam bid'ah.
Tiba-tiba ada ustadz, bahkan mayoritas ustadz di negeri kita mengatakan nggak ada, itu bukan bid'ah. Kalau tau bid'ah hasanah, ya. Maulid Nabi bid'ah apa? Hasanah. Azan 2 kali Jumat bid'ah, betul bid'ah hasanah. Qunut subuh bid'ah hasanah. Tahlilan bid'ah hasanah. Salat larian betul bid'ah hasanah. Hasanah semua. Berburu ganti aja sabda Nabi, kullu bid'atin hasanah. Udah ganti aja, orang hasanah semua. Dan kalau kita tanya contoh yang dolalah apa? Cari yang nggak ada, yang belum ada di negeri kita. Ya salat subuh 3 rakaat, baru tuh dolalah. Ya kan? Azan diiringi pakai musik tuh, baru itu bid'ah dolalah. Cari yang nggak ada. Mungkin kalau sudah ada, mereka akan bilang hasanah juga. Artinya tidak mau menyalahkan gitu. Lebih baik memaksa Al-Quran dan Sunnah daripada memaksa menyalahkan kaum muslimin. Ya. Membela kaum muslimin, menentang Al-Quran dan Sunnah. Itu kaum kita di negeri kita. Waqala aidan, beliau juga mengatakan, ini masih Al-Junaid, ma akhadna at-tasawwufa 'anil qil wal qaal. Kami mengambil pelajaran tasawuf ini bukan kila wa qala, bukan katanya gitu. Ini awalnya sekali lagi. Lakin 'anil ju'i wa tarkid dunya wa qad'il ma'lufati wal muhtassanah. Tapi tasawuf ini diawali dari apa? Lapar, meninggalkan dunia, tidak mengikuti hawa nafsu. Ya, memang ini hal-hal yang terpuji di saat-saat tertentu. Puasa kan pasti lapar, ya. Rasul dan para sahabat tidak terhitung mereka kelaparan, ya, meninggalkan dunia. Gitu. Dari situ tasawuf itu. Artinya bungkusnya adalah bagus. Jadi bukan tasawuf itu dibungkus dengan gemerlapnya dunia, kemewahan, gitu. Dibungkus dengan sesuatu yang zuhud, yang baik. Li'anna tasawwufa min safa'il mu'amalati ma'allah. Karena tasawuf itu dari muamalah yang bersih bersama Allah. Karena ingin selalu dekat dengan Allah, taat kepada Allah. Wa asluhu at-tafarruqu 'anid dunya. Dan pokok dari tasawuf adalah pisah dari dunia. Ya. Sampai di sini ini sifat-sifat bagus. Entah ini berapa ratus tahun yang lalu, bahkan sudah hampir 1000 tahun yang lalu. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 300 tahun berubah. Apalagi hari ini kita dapati hari ini orang-orang tasawuf, tokoh-tokoh sufi bergelimang dalam harta. Tidak seperti 500 tahun yang lalu, 600 tahun yang lalu, 700 tahun yang lalu. Sekarang bergelimang dalam harta. Kemudian Abu Husain An-Nuri, beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, Abu Husain An-Nuri, sama ini tokoh sufi. Tapi sekali lagi, ini awal-awal, masih bagus. Man ra'aitahu yadda'i ma'allahi halatan. Barang siapa yang engkau lihat dia mendakwahkan dirinya
pada satu halah, pada satu keadaan tukhrijuhu an haddi ilmi syar'i, yang mengeluarkan dia dari batas ilmu syar'i. Ilmu syar'i kita semua tahu, babi haram, zina haram, judi haram, salat wajib, puasa Ramadan wajib. Ini keluar karena kan akhirnya beberapa tokoh sufi itu kan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Fala taqrabannahu, jangan engkau dekati, jangan sekali-kali mendekati dia. Dia keluar dari batas yang haram. Haram dihalalkan, halal diharamkan, gitu. Wa man ra'aitahu yadda'i halatan la yadullu 'alaiha dalil, atau keadaan di mana tidak didukung oleh dalil. Ya. Bolehkah salat asar di waktu maghrib? Boleh, nggak apa-apa, tapi nggak bawa dalil. Ya. Kalau zuhur ditarik ke asar, ada dalilnya nggak? Jelas. Asar ditarik ke duhur karena satu masyaqqah, ada dalilnya? Ada. Atau maghrib ditarik ke isya, isya ditarik ke maghrib. Ini dengan sengaja asar ditarik ke maghrib, atau maghrib ditarik ke asar. Jelas nggak ada dalilnya, tapi dia membolehkan, nggak masalah. Bahkan 3 sholat nggak apa-apa katanya, asar, maghrib, isya, gitu. Atau 4 kali sholat tanpa dalil. Wala yashhadu laha hifdzun dhahirun fattahimhu ala dinihi, dan dia tidak membawa syahid, ya. Karena kadang-kadang dalil itu langsung, nih ayatnya, ini hadisnya. Atau kadang-kadang membawakan ada hadisnya dibawakan oleh Syekh Fulan. Ini masih bisa, ya. Dan yang di situ semua sikoh dengan Syekh Fulan ini. Taruhlah Syekh Albani, ya kan? Saya pernah dengar Syekh Albani waktu khutbah, misalnya, ya, misalnya. Saya pernah mendengar waktu itu Syekh Albani membawakan hadis tentang haramnya menyandarkan tangan kiri ke belakang saat duduk di atas lantai. Tapi saya tidak hafal hadis tersebut. Ya, bolehkah seperti ini? Boleh. Dia sedang berbicara dengan orang-orang yang sikoh dengan Syekh Albani, dan dia tidak bohong, dan dia di mata orang-orang di situ memang bukan pembohong, ya. Ini yang dimaksud oleh beliau. Jadi nggak bawa ayatnya, nggak bawa hadisnya, tapi membawakan seorang syekh yang mungkin berkhutbah menyatakan adanya hadis itu. Ini masih bisa diterima. Ini enggak. Ayat nggak dia bawakan, hadis nggak dia bawakan, seorang syekh, seorang tokoh membawakan sebuah hadis nggak dia bawakan, fattahimhu ala dinihi, maka agamanya perlu dicurigai. Agamanya perlu dicurigai. Artinya jangan mengambil ilmu dari dia, ya, karena tidak membawa dalil tadi. Lihat aja dari awal sampai akhir tadi, dari Abu Sulaiman Ad-Darani, Abdul Hamid Al-Hubuli, kemudian Al-Junaid, terakhir Abu Husain An-Nuri tadi, bagus semua, tidak ada yang jelek. Luar biasa. Ini mirip-mirip ucapan 4 imam madhab. Yang jelas 4 imam madhab itu anti sufi, bukan orang sufi, bukan orang tasawuf, tapi ucapannya mirip, bahwa menjadi patokan adalah Al-Quran dan Sunnah, ya. Satu lagi, Abu Ja'far, beliau mengatakan
man lam yazin aqwalahu wa af'alahu wa ahwalahu bil kitab wa sunnah. Barang siapa yang tidak menimbang ucapannya, perbuatannya, keadaannya, tidak ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Harusnya kan ditimbang, ya, dirinya, gurunya, siapapun harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, benar. Tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, salah. Walam yattahim khatirahu, kemudian dia juga tidak menisbatkan kepada dirinya, ya. Artinya dirinya itu tidak mengatakan, kalau orang yang tidak yakin dengan pendapatnya kan biasa mengatakan wallahu a'lam, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kira-kira begitu. Artinya bukan sigot jazm, bukan sigot jazm, ya. Bahkan Nabi saja menyontohkan. Bayangkan seorang Nabi, seorang Rasul mendapatkan wahyu, tapi beberapa kali tidak memakai sigot jazm. Misalnya ketika beliau mengatakan tentang Uzair, la adri Uzair nabiyun amlah, aku tidak tahu Uzair itu nabi atau bukan. Wallahu a'lam. Seorang nabi, seorang rasul, dapat wahyu, ya, tetapi tetap mengatakan kalimat yang bukan sigot jazm. Karena memang tidak ada wahyu dari Allah lewat Jibril Uzair itu nabi atau Uzair itu bukan nabi. Maka beliau tetap tidak memakai sigot jazm. Aku tidak tahu Uzair itu nabi atau bukan. Itu sekelas beliau. Apalagi manusia di bawah beliau, semua manusia di bawah beliau, kan? Maka ada kalanya kita mengatakan wallahu a'lam, sepanjang yang saya tahu, sepanjang yang saya pelajari, ya. Ada kalanya mengucapkan seperti ini, ya. Sampai Umar itu menegur penulisnya, katibnya, dan istilah kita sekarang sekretarisnya. Ketika sekretarisnya itu menulis bahwa ini adalah sesuatu yang Allah ilhamkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, baru ditulis begini. Ini sepertinya ketika Umar mengirimkan syarat Umari, itu masih ingat syarat Umari yang beliau tulis, kemudian beliau kirimkan ke kaum muslimin di Syam yang menempati negeri di mana di situ banyak orang Nasr, Romawi, kan? Karena baru saja menguasai Romawi, ya. Ini adalah sesuatu yang Allah ilhamkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Setelah dibaca oleh Umar mengatakan coret, ganti. Tulislah ini adalah pendapat Umar. Jangan bawa-bawa Allah. Ini pendapat Umar. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari syaitan. Begitulah orang-orang yang berilmu. Jika memang bukan Al-Quran, bukan hadis, bukan ijma' sahabat, maka mereka berhati-hati, tidak memastikan ini benar, ini hak, ini batil. Enggak. Ini salah satunya Umar. Nah, barang siapa yang tidak menimbang ucapannya, perbuatannya, keadaannya dengan Al-Quran dan Sunnah, lalu ketika dia berbicara selalu memakai sigot jazm tadi, fala ta'uddahu fi diwanir rijal, maka jangan dimasukkan dia ke kelompok ar-rijal. Maksudnya rijalul hadis, maksudnya orang-orang yang bisa diambil ilmunya. Keluarkan, ya.
Ini nasihat yang pedas dari beliau Abu Ja'far terhadap murid-murid beliau, jamaah beliau, hati-hati. Padahal tokoh sufi, tapi awal. Dan ternyata berbeda jauh dengan sufi hari ini. Betul-betul qala wakila, luar biasa. Bahkan sampai mimpi, hayalan, lamunan, semua menjadi dalil. Kisah-kisah, dongeng-dongeng menjadi dalil. Wa id qad thabata hadha min aqwali syuyukhihim. Ini ucapan syekh-syekh mereka, tokoh-tokoh sufi mereka seperti ini. Waqa'at min ba'di asyakhihim ghalatatun li bu'dihim 'anil ilmi. Yang kemudian mereka itu karena jauh dari ilmu jatuh ke dalam kesalahan. Ya. Kalau kesalahan syahwat kan ketahuan tuh, ya. Nipu misalnya, berzina misalnya, minum khamr misalnya, membunuh misalnya, enggak akan nular, ya. Ketika tokohnya berzina, apakah murid-muridnya ikut berzina? Insya Allah tidak, malah dicaci maki itu si tokoh itu. Ketika tokohnya narkoba misalnya, apakah murid-muridnya ikut? Tidak, malah dicaci maki. Karena apa? Karena syahwat. Berbeda dengan subhat. Ketika tokohnya menyimpang, para pengikutnya ikut menyimpang. Ya. Berani menghalalkan motong jenggot, ya murid-muridnya ikut. Gitu. Karena ini kan subhat. Dan sebagaimana kita lihat dari dalil nggak mempan. Coba aja untuk membawakan hadis riwayat Muslim, waqful liha, jazzus sawarif, khaliful yahud, khalifun nasara. Nih, kan jelas sekali. Ya. Panjangkan jenggot, rapikan kumis, selisihi Yahudi, Nasrani, Majusi. Sahih hadisnya. Ya. Karena mereka melihat guru-gurunya, kiai-kiainya semua pada nyukur jenggot, mereka lebih sikoh dengan kiainya. Kelakuan siapa? Antum tahu ini? Kelakuan Yahudi Bani Israel. Lebih sikoh dengan tokoh-tokohnya daripada dari. Nah, kaum kita seperti ini. Mirip-mirip Nasara ya. Bani Israel Nasara. Lebih sikoh kepada tokoh, pendeta, pastor daripada dalil. Sebagaimana kita saksikan hari ini. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.